market saham Indonesia waktu itu, mengalami satu euforia karena menang terus, apapun yang dipilih berhasil terus, cuan terus gitu ya. Sampai akhirnya terjadilah tahun 2008. Saya mengalami minus, portfolio saya itu hanya tinggal 5%. Dari 100% tinggal 5%. Sakit banget gitu ya. Halo Sobat Kontan, balik lagi di program Cuan Mantap bersama saya Paulina Nityakanti, dan kali ini saya akan berbincang dengan Pak Sunyoto, Direktur dari MPX Logistik, yang akan bercerita terkait pengalaman investasinya. Selamat pagi Pak Sunyoto. Pagi. Ya, apa kabar Pak? Luar biasa. Oke, baik. Nah, ini kita mulai mungkin dari pertanyaan pertama langsung kali ya. Ya, silakan. Gimana nih Pak, dulu boleh nih diceritain sedikit perjalanan karirnya Bapak dulu dari kuliah sampai akhirnya ada di posisi saat ini sebagai Direktur MPX Logistik. Ya, saya kuliah itu aslinya dari Provinsi Jawa Timur. Ya, saya tinggal dari kota kecil yang namanya di Pasuruan, jadi di kota tersebut tidak punya universitas, terus kemudian saya kuliah di Surabaya, di Universitas Surabaya, tahun 92 dan saya lulus tahun 96. Dan terus kemudian saya merantau ke Jakarta waktu itu. Bermula dari salesman, terus kemudian saya bergelut di Astra Group dari tahun 1997 sampai 17 tahun 2014. Dan setelah itu saya bergabung di Rucika Group atau Jabasement Group di Material Building yang dulu namanya Wafin, pipa, perpipaan, dan terus kemudian pindah ke Rucika. Dan saya punya story juga di situ. Kebetulan saya terlibat di dalam proyek perubahan nama tersebut. Dan terus kemudian akhirnya pada RUPS 24 November tahun 2024 saya bergabung di MPXL sebagai Direktur Operasional dan Marketing. Oke. Nah, dengan perjalanan karirnya Bapak yang hampir 30 tahun ini ya Pak ya, boleh diceritain nih di perjalanannya pasti kan ada ketertarikan untuk berinvestasi ya Pak ya. Nah, ini kapan Bapak mulai tertarik untuk berinvestasi dan apa nih tujuan awal waktu itu Bapak berinvestasi? Oke. Awal muasalnya dunia saham Indonesia terutama. Saya diperkenalkan dengan waktu itu adalah Astra Shares Ownership Program waktu itu. Jadi karyawan tuh mendapatkan saham, sejumlah saham. Nah, disitulah mulai saya berpikir, apa itu saham? Tahun 97-an kurang lebih. Bagaimana cara menguangkan saham? Terus mulailah belajar bahwa saham itu ada satuan lot. Waktu itu masih 500 ya. Waktu itu belum sekarang 100. Udah 100 itu. 100. Jadi akhirnya ternyata nggak sampai 100. Jadi saya harus ngumpulin dari yang lain dan seterusnya. Seru sih, tapi masih cuma bagaimana kita mengumpulkan saham-saham dari teman-teman sekantor gitu ya, supaya bisa dijual di market saham. Dan terus kemudian pada akhirnya saya memiliki ketertarikan, ada satu pasar yang antara buyer dan sellernya itu ketemunya komplit. Perfect match 100%. Artinya gini, kalau saya punya saham satu lot, seketika satu lot saya jual, seketika satu lot ada yang jual gitu ya. Rupiah langsung jadi rupiah sesuai dengan harga market saat itu. Dibandingkan kalau perdagangan umumnya ya, maksudnya kita buka toko dan segala macam. Nah, itu yang menyebabkan kenapa saya tertarik ke pasar saham waktu itu. Dan akhirnya sampailah di tahun 2004, waktu itu saya mulai masuk ke market saham Indonesia waktu itu, dan kemudian mengalami satu euforia karena menang terus, apapun yang dipilih berhasil terus, cuan terus gitu ya, seperti salam di sini, cuan terus. Sampai akhirnya terjadilah tahun 2008 saya mengalami minus, portfolio saya itu hanya tinggal 5%. Dari 100% tinggal 5%. Sakit banget gitu ya. Nah, salah satu waktu itu tidak ada YouTube, tidak banyak YouTuber, tidak banyak influencer, yang bacanya cuma di koran. Ada satu quote yang menarik bahwa kalau saya bisa kalah 95%, berarti ada di luar sana
yang menikmati keuntungan 95%. Sebagai orang yang awam ya, waktu itu nggak paham bagaimana dunia berinvestasi, dan akhirnya saya mulai mencari sebenarnya bagaimana sih ada pasar, ada orang yang rela membeli dengan harga mahal, ada yang rela menjual dengan harga murah, dan seterusnya, mekanisme pasar di bursa saham. Dan akhirnya saya sampai di tahun 2012, waktu itu saya belajar saham di Singapura waktu itu. Dan terus kemudian saya ikut membership, pelatihan, mentoring, dan segala macam. Masih pakai, waktu itu belum seperti sekarang ya, smartphone ya. Masih campuran antara BlackBerry gitu ya, ada Telegram gitu ya. Dari situ kita berkomunikasi, dan itu memulai membuahkan hasil. Membuahkan hasil dalam 1 tahun bisa menghasilkan persentase ya sekitar 20-30%. Still masih di atas inflasi waktu itu ya, kan inflasi masih bergerak sekitar 10-12% waktu itu. Jadi which is good. Terus kemudian akhirnya berjalan terus sampai akhirnya saya masuk ke trading system di Indonesia gitu ya. Dan saya mulai berkenalan dengan namanya Quant System di tahun 2019. Masih berkutat di market Indonesia, dan kemudian saya belajar banyak hal mengenai bagaimana cara kita trading gitu ya. Kita harus mengenal stop loss di berapa, take profit di berapa, saham yang diberi berapa banyak, alokasi dana kita berapa banyak, dan seterusnya banyak hal. Dan Quant itu membantu untuk mengenerate saham-saham mana yang punya potensi untuk menghasilkan return atau menghasilkan satu grow daripada saham tersebut. Dan terus berkembang sampai tahun 2021, saya mulai berinvestasi di market US tahun 2021, dan terus kemudian di tahun 2022 barulah saya mengenal dunia derivatif, option, terus kemudian forex, kripto paling belakangan. Terus sebelumnya adalah komoditi ya, mulai oil, emas, dan segala macam, termasuk daging, kopi, dan segala macam. Jadi itu memang tapi derivatif, spot market, berpindah-pindah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, jadi itu memang cukup tough marketnya gitu. Oke. Berarti mungkin boleh diceritain Pak, kan terkait sedikit aja terkait pengaturan waktunya Bapak untuk tadi, kan berarti kalau saya bisa simpulkan berarti kan Bapak mungkin termasuk investor yang agresif nih, yang trading gitu kan. Bagaimana Bapak mengatur waktunya Bapak menjalani kewajiban Bapak di jajaran direksi MPEX Logistik ini dengan tetap menjaga portofolio Bapak tetap oke gitu. Oke. Jadi saya cerita sedikit sebelum yang ada sekarang. Jadi ketika saya belajar waktu itu di Singapura, yang saya lakukan adalah sampai dengan tahun awal itu saya harus menghitung secara manual. Waktu itu saham tidak sebanyak sekarang ya, hanya sekitar mungkin 150-an kurang lebih lah ya saham. Jadi yang saya lakukan adalah ketika saya pulang kerja, saya melakukan analisa dengan segala macam technical analysis yang diajarkan waktu itu. Jadi saya buat sampai malam tuh biasanya, sampai jam 11 saya tidur, besok paginya jam 8, dan mulai masuk itu jam 8. Jam 7 saya udah mulai catat tuh. Nanti jam 9, waktu itu market buka jam 9, nanti jam 9 saya akan beli ini gitu. Berapa banyak, nanti stop loss-nya di mana, itu saya lakukan dulu. Tapi sekarang dengan Quant System sangat membantu. Apalagi dengan sekarang udah mulai melibatkan AI ya, jadi generatornya lebih cepat. Terakhir yang saya cek itu backtestingnya sekitar 67% tingkat keberhasilannya ya, 67%. Which is itu very good lah. Menurut saya sih, saya cukup puas itu ya. Tapi ini tidak berupa ajakan untuk ke sana ya, karena ini yang saya belajar gitu. Nah, dengan Quant itu
saya tidak perlu begadangan semalam hari. Jadi kalau di market Indonesia biasanya kebetulan kalau kantor kami masuk ke 8:30, biasanya saya jam 8 udah saya tarik gitu ya, kurang lebih nggak sampai 1 menit lah kurang lebih kita sudah tahu mana yang mau disasar gitu ya. Mungkin kita bikin cuma 3 atau 4 atau 5, and then jam 9, tapi biasanya saya trading tidak pernah jam 9 karena saya cukup sibuk. Jadi biasanya saya mendekati closing market around jam 3.30 sore sampai jam 4 kurang 15 menit. Nah, disitulah saya mulai membeli. Jadi tadi dari saham yang sudah pantau 3 sampai 5 di posisi jam 3 sampai jam 3:30 sampai jam 4 kurang seperempat tuh dari 5 ini masih ada nggak yang punya potensi? Biasanya tuh ada yang hilang atau masih tetap ada. Saya nggak nyari yang lain lagi, hanya 5 ini aja. Kalau itu masih ada, misalkan sisa 2 atau sisa 3, sometimes sisa 5, ya baru itu saya bid di situ, saya pasang di situ. Oke. Nah, besok saya akan lihat lagi. Besoknya kapan lihat ya? Besoknya lihat tunggu pasca jam 3. Saya tidak pernah trading di tengah-tengah itu. Itu pengaturan waktu saya. Sedangkan kalau malam bagaimana? Kalau malam kebetulan memang saya di dunia transportasi, jadi saya biasa memaintain waktu antara jam 12 sampai dengan jam 3 malam. Jadi saya biasanya spend tidur pagian. Nah, di antara jam 12 sampai jam 3 ini sekalian saya trading. Biasanya saya butuh waktu sekitar jam 2:30 sampai 2:30 sebelum market close di New York Stock Exchange ya, gitu kurang lebih saya banyak trading di sana. Biasanya mereka around jam 3 lah kurang lebih kalau dia bukan winter, karena kalau winter mereka akan sampai 3:30. Itu sih kurang lebih keseharian saya di dalam mengatur waktu. Iya. Oke, Pak. Saya mau balik lagi tadi. Sempat cerita awal-awal yang di 2008 ya, yang loss 95%. 95% ya. Iya. Nah, ini pengalaman ini apakah itu rugi yang paling besar yang pernah Bapak alami gitu selama pengalamannya Bapak berinvestasi ini, atau mungkin kalau itu pengalaman, kalau seandainya ada yang lain gitu bisa diceritain? Iya. Enggak, itu bukan rugi saya yang paling besar. Itu rugi saya paling kecil. Oh, justru. Tapi dari nilai portfolio saya, karena waktu awal kan saya lagi belajar dan segala macam. Tapi kerugian itu begitu membekas buat saya karena saya tidak tahu kenapa saya harus loss gitu banyak dan karena apa, dan saya tidak tahu harus bagaimana gitu. Ya sampai pada satu titik akhirnya saya harus memutuskan untuk cut loss all, dan terus kemudian ya sudah kita terima nasib. Saya pernah ketika saya belajar option 2 hari saya minus $25,000. Itu di mana, Pak? Di pasar atau di komoditas? Di market US. Di market US, Iya. 25. Jadi saya nyembur di option, baru belajar di ujung saya trading. Karena saya dari Surabaya, jadi bonek mungkin ya. Iya, Bawaannya betul. boneka. Ada di darah itu. Ya itu, terus kemudian kita masuk di Forex, dan around 3 hari pertama saya minus $45,000. So, itu pengalaman yang, tapi saya tidak terlalu, ya oke, saya kalah di situ, tapi saya tahu kenapanya gitu. Akhirnya saya belajar dan segala macam. Tapi kalau yang tadi 2008 karena membekas, karena benar-benar kayak seolah-olah gitu, saya dirampok oleh seseorang, saya nggak tahu siapa gitu. Karena saya nggak tahu kenapa kok bisa saya kalah gitu. Kenapa kok tiba-tiba turun? Kenapa kok tiba-tiba marketnya merah? Itu waktu itu yang menyebabkan saya benar-benar tidak tahu harus ngapain. Nah, itu yang sangat memorable buat saya gitu. Kalau yang tadi itu memang, memang kita baru belajar, akhirnya saya, saya kurang pintar di sini dan kita perbaikin. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, berarti hari ini, kalau seandainya mungkin digambarkan secara persentase nih, Pak, boleh dirinciin gitu berapa persen komposisi dari portofolionya Bapak per hari ini? Oke. Kalau saya ada investasi, tidak banyak saya investasi, saya cuma di NVDA dan SPY, S&P 500, itu aja, nggak banyak. Kalau investasi, saya nggak pernah lihat, ya udah nanti lihat aja taruh hasilnya aja ya, gimana. Add aja ya? Ya itu, kalau Indonesia saya punya BRI, BCA, umurnya sudah di atas 10 tahun kurang lebih. Hasilnya bisa dilihat chartnya 10 tahun dari sekarang.
ditambah dengan stock split, ditambah dengan dividen, tapi saya nggak liatin itu karena itu bagian investasi. Saya berharap nanti saya ambil waktu pensiun gitu ya, kurang lebih. Tapi lebih seru kita membahas mengenai trading gitu ya. Kalau trading kita asumsikan bahwa portfolio saya sekarang banyak di stock market, khususnya di option market, karena itu saya sangat suka karena leverage-nya gitu ya. Tahun ini saya tidak lagi trading di forex, sementara lagi puasa di kripto karena lagi kripto winter. Mudah-mudahan nanti sembuh di bulan Oktober November, mudah-mudahan ya. Kurang lebih seperti itu, karena forex lebih banyak karena volatilitasnya dan kerjaan saya, jadi tidak memungkinkan, karena itu harus seperti scalping lah, setiap pakai chartnya 1 jaman ya, kurang lebih seperti itu. Sisanya lebih banyak portfolio saya variasi mix, tapi saya cenderung untuk trading option di saham-saham di New York Stock Exchange, di S&P 500. Ya. Kalau porto saya di tahun ini kurang lebih dari dana saya, saat ini return saya udah di 126%, kurang lebih dari basic porto saya. Even dalam kondisi perang ya, kondisi perang antara Amerika dan Iran. Tapi Amerika masih still oke, gitu ya. Indonesia juga oke sih, tinggal masalah harinya saja. Itu aja. Beberapa saham sekarang, kalau sekarang memang lagi turun, memang saham-saham yang second layer gitu ya, terutama memang kalau saham Indonesia saya lihat memang faktor daripada MSCI ya, perubahan itu, untungnya kita finally nggak di downgrade gitu ya. Enggak, kita, dari FTSE, dari MSCI masih ada di emerging. Gitu ya. Nggak masuk ke frontier market, itu berita yang bagus gitu ya. Tapi yang ada sekarang memang lagi konsolidasi. Tapi saya melihat ada potensi untuk buyback di bank-bank besar, Himbara, gitu ya. Kalau saya lihat di hari ini, ya mudah-mudahan itu bisa terus bisa mengangkat market Indonesia ya, mudah-mudahan, dan membantu tidak terjadi capital outflow ya, gitu kurang lebih. Oke, berarti Pak 100% ada di saham ya Pak ya? Saya 100% ada di saham, Bu. Oke, nah itu berarti di sahamnya saham Indonesia sama saham AS gitu kan? Saham Indonesia mulai bulan Mei ini saya lagi pull out, kecuali investasi ya. Tadi saya sebutkan BRI dan BCA, sisanya saya pull out. Sementara dananya saya lebih banyak fokus di market US. Saya nggak ada trading lagi di Indonesia saat ini. Di bulan Mei, saya tidak ada. Terakhir pertengahan minggu lalu saya keluar semua. Kecuali yang investasi ya, BCA, BRI itu masih tiap bulan saya rutin tetap beli. Kalau BCA, BRI berarti penilaiannya fundamental perusahaan hanya aja? Fundamental. Kalau kita investasi tidak ada pilihan lain, kita harus lihat fundamental. Underlying-nya seperti apa. Oke Pak. Pertanyaan kesimpulan. Dari pelajarannya Pak Su, selama berapa ya? 20 tahun ya tadi ya berinvestasi kan 2004 ya. 22 tahun ya itu. Sebenarnya filosofi Bapak untuk tujuan Bapak untuk berinvestasi itu apa? Apakah untuk accumulating gain, atau mungkin kayak ada tujuan ketika mau masuk masa pensiun nih harus ada simpenan dan segala macam, atau gimana? Filosofinya seperti apa? Ya oke. Jadi ketika saya mulai mengenal trading itu tahun 2004, memang tujuan saya adalah karena pada waktu itu kan saya masih karyawan, masih muda gitu, masih energik gitu. Sampai pada satu titik di umur 42 kalau saya nggak salah. Akhirnya saya harus memutuskan tuh. Saya harus masuk ke dunia usaha atau saya masuk ke dunia financial instrumen nih. Itu pilihan saya harus ambil tuh. Nah, akhirnya di situ saya punya waktu 3 tahun gitu, kurang lebih untuk memutuskan sampai dengan 45. Kalau saya buka usaha, saya harus modal sekian. Dan usahanya apa? Dan bisnis konsepnya seperti apa? Tapi kalau saya masuk ke financial instrument, saya harus kenal ini dan segala macam, berbagai macam. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ke sana. Memang basicnya adalah mempersiapkan untuk kita nanti pensiun
dengan mungkin tenaga kita nggak sehebat dulu 20 tahun yang lalu. Jadi kita kita bisa mengelola satu bisnis di mana saja dan independen buat saya itu. Jadi kita bisa mengelola bisnis di mana saja, kapan saja dan independen. Kita tidak tergantung sama orang. Itu kenapa saya memutuskan untuk masuk di financial instrumen. Dan yang paling penting mungkin adalah memisahkan kategori antara investasi dan trading. Ini yang saya melihat cukup marak terakhir ini, sesuatu yang tidak punya underlying. Menurut kepercayaan saya, sesuatu yang tidak punya underlying itu bukan investasi. Ya. Saya bukan against terhadap kripto karena saya juga trader kripto. Tapi kripto menurut saya pribadi bukan sebagai alat untuk investasi karena underlying-nya tidak ada. Dan satu-satunya market yang bisa berfluktuasi karena narasi hanya cuma satu, namanya cryptocurrency gitu. Dan sisanya mungkin lebih banyak investasi itu lebih banyak berdasarkan ya underlying-nya, bagaimana performa perusahaan itu menghasilkan cuan, bagaimana perusahaan itu beroperasi secara efisien dan dia kemudian menghasilkan laba. Dan laba itu secara konsisten dan growing dan segala macam. Nah, itulah sebabnya kenapa saya di Indonesia memilih untuk BRI dan BCA. Sedangkan di luar negeri saya lebih memilih untuk SPY atau S&P 500 dan NVDA. Karena NVDA itu sudah stock split 2 kali dan kembali ke harga awalnya. Dan saya membeli pas stock split yang ketiga waktu itu dari 1000, stock split 110. Itu sekilas gambaran mengenai NVDA. Dan kebetulan di tahun ini championnya adalah memang mikroprosesor, terutama di trigger karena AI. Ya. Gitu, Bu. Oke, nah nih dari tadi yang Bapak ambil gitu selama pengalamannya ini, mungkin bisa disampaikan nih ke penonton apa tips yang bagi investor pemula, investor yang baru masuk atau yang masih belajar, apa yang harus mereka perhatikan gitu, strategi apa yang harus diambil, dan mungkin kayak instrumennya gitu, mindset apa yang perlu diterapkan oleh mereka. Oke, ya terima kasih. Kalau dari saya, pengalaman saya pertama bagi rekan-rekan yang baru mulai atau sudah berkecimpung di dunia keuangan. Yang nomor satu adalah fahamin betul apa itu investasi dan apa itu trading. Karena ini sangat menentukan jalur kita ke depan. Kemudian yang kedua adalah carilah fakta. Jangan gunakan opini karena di luar sana banyak sosial media yang menurut saya sudah tidak pada tempatnya karena akhirnya banyak terjerumus ke berbagai investasi yang konon katanya menguntungkan tapi terus kemudian tidak menghasilkan. Kenapa? Karena menurut saya kesimpulan saya adalah mereka berinvestasi atau berkecimpung di dunia financial instrument tetapi tidak mengenal semua istilah dan arti di dalam sana, dan ini sangat berbahaya. Ilustrasi saya gini, umpamakan kita pingin membuka restoran, tetap aja kita harus belajar bagaimana nyari bumbu, bagaimana nyari menunya, bagaimana membuat iklannya, itu tetap kita harus belajar. Jadi tidak ada bisnis, tidak ada suatu usaha yang dimulai dengan tidak belajar atau tidak mau tahu, kita ngikut aja sama orang lain. Kemudian muncul lagi robot-robot dan segala macam, ya. Jadi yang ketiga, kalau kita mau menggunakan suatu sistem, quant system, apapun sistem, pastikan rekan-rekan semua sudah mengecek yang namanya backtesting. Backtesting itu diuji dengan suatu aplikasi, bisa di-download di mana saja di App Store. Terus kemudian algoritma daripada sistem atau robot itu bisa dibuktikan minimal adalah 1 juta kali trading. Dan kalau itu tidak bisa dibuktikan, itu artinya adalah, menurut saya adalah potensi scam yang cukup besar. Dan saya berharap di Indonesia sudah tidak ada lagi lah muncul orang
kena scam atau karena dulu katanya diajak dan segala macam. Kenalilah investasi, kenalilah apa yang Anda tanamkan akan uang Anda, kenalin betul bagaimana uang Anda itu bekerja, bukan katanya, bukan menurut ini dan anak. Itu tips dari saya, 3 saja. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Sunyoto. sama-sama. Iya. Terima kasih Pak Sunyoto atas waktunya. Sama-sama. Terima Ya, kasih Sobat juga Kontan. waktunya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.